Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Taib, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita di materi salat witir. Pengertian salat witir. Salah satu salat sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam adalah salat witir. Witir berarti ganjil. Salat witir adalah salat yang dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. B. Hukum salat witir. Hukum salat witir adalah sunnah muakkad, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan atau yang Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Sebagaimana hadis yang menekankan pelaksanaannya, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil laili witra." Jadikanlah witir sebagai akhir salat kalian pada malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Keutamaan salat witir. Salat witir mempunyai keistimewaan yang sangat besar, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla qad amaddakum bis salatin wa ya khairul lakum min khumrin na'am wa hiyal witr faja'alaha lakum fi ma bainal isya'i ila tulu'il fajri." Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu salat witir. Dia mensyariatkannya untuk kalian di antara salat Isya sampai terbit fajar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat witir ini sebagai akhir dari salat malam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita mengerjakan satu rakaat salat witir dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada unta merah. Kita mengerjakan salat witir di antara salat Isya. Maksudnya apa? Setelah mengerjakan salat Isya sampai sebelum tiba waktu salat subuh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan
Ibnu Majah dan lain-lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ahlal Qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Artinya, wahai orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran, kerjakanlah salat witir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil, dan menyukai witra, dan menyukai ganjil witir. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Inilah di antara keutamaan mengerjakan salat witir. Pertama, yaitu salat witir kita kerjakan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi ganjaran lebih baik daripada unta merah. Yang seterusnya, Allah sangat suka witir, sebagaimana yang di dalam hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, "Fa innallaha witru yuhibbul witra." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Selanjutnya yang di waktu sholat witir. Kapan sih waktu mengerjakan sholat witir itu? Sholat witir dapat dikerjakan pada waktu kapanpun di seluruh waktu malam. Sholat witir bisa dikerjakan kapan saja di seluruh waktu pada malam hari, yakni setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Artinya, ketika kita mau mengerjakan sholat witir setelah isya, boleh. Kita mau mengerjakan sholat witir sekitar jam 10, jam 11, boleh. Bahkan kalau kita mau mengerjakan sholat witir jam 3, setengah 4, boleh. Bahkan itu lebih utama, yakni setelah sholat isya hingga sebelum waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla zadakum salatan wahiyal witru fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajri." Artinya, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu salat, yaitu salat witir. Oleh karena itu, kerjakanlah salat itu pada waktu antara salat isya sampai salat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini diketahui bahwa waktu salat witir itu antara salat isya dan salat subuh. Berdasarkan hadis tersebut, maka salat witir dikerjakan setelah salat isya hingga menjelang salat subuh. Di sini apabila kita setelah salat isya kita menginginkan salat malam, yakni salat tahajud, maka salat witir itu dikerjakan setelah salat tahajud. Jumlah rakaat salat witir dan tata cara pelaksanaan salat witir.
Salat witir dikerjakan dalam rakaat ganjil. Berdasarkan jumlah rakaatnya, terdapat beberapa cara pengerjaannya, baik bersamaan dengan salat tahajud ataupun tidak. Yang pertama, 13 rakaat, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali dan witir 5 rakaat berturut-turut. Hal ini sebagaimana hadis Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat dan beliau mengerjakan witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya kecuali pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim. 2. 13 rakaat, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah 1 rakaat, yakni witir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 3. 11 rakaat, yakni dengan salat pada setiap 2 rakaat sebanyak 5 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat pada malam hari 11 rakaat dan beliau mengerjakan salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 4. 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8, kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9 witir. Hal ini didasarkan hadis Aisyah yang menyebutkan Allah membangunkan Rasulullah SAW sesuai dengan kehendaknya pada suatu malam, lalu beliau bersiwak dan berwudu, kemudian beliau mengerjakan salat 9 rakaat dengan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam, lalu mengerjakan rakaat yang ke-9. Setelah itu beliau duduk seraya berzikir, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang kami juga mendengarnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tata cara mengerjakan salat witir 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Dari Aisyah, ia bercerita ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia tua dan sudah semakin kurus, beliau mengerjakan salat witir 7 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Dari Aisyah, ia berkata, sesungguhnya Nabi pernah mengerjakan witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada akhir rakaatnya. Hadis riwayat Abu Awana.
Yang ketujuh, tata cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Aisyah pernah bercerita Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir 3 rakaat langsung. Beliau tidak mengucapkan salam kecuali di akhir rakaat. Hadis riwayat Hakim. Kedelapan, 3 rakaat dengan salam pada rakaat kedua, kemudian ditutup dengan 1 salam, yakni witir pada rakaat terakhir. Dari Abdullah bin Umar, dia bercerita Rasulullah SAW pernah memisahkan antara yang genap 2 rakaat dan yang ganjil 1 rakaat dengan salam. Beliau memperdengarkannya kepada kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar. Yang terakhir, tata cara mengerjakan salat witir 1 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir tiba waktu subuh, kerjakanlah salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi tata cara dan jumlah salat witir ada 9 cara. Kita mau menggunakan yang mana? Tata cara yang pertama, yakni 13 rakaat dengan salam pada setiap 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat, yakni salat witir. Kedua, mau mengerjakan dengan 13 rakaat, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali. Yang terakhir, salat witir, dan seterusnya. Apabila kita khawatir tiba waktu subuh, maka kita diperintahkan mengerjakan salat witir itu 1 rakaat. Kenapa? Karena sebagaimana yang dijelaskan di hadis yang sebelumnya, 1 rakaat salat witir kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Maka karena itu, setelah kita mengetahui keutamaan salat witir, hendaknya kita mengerjakan salat witir. Jika berat mengerjakan salat witir 13 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat juga masih berat, maka hendaknya kita mengerjakan yang paling ringan, yaitu 1 rakaat. Dengan cara apa? Terus menerus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sebagaimana dijelaskan di hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah tersebut. Dan Allah itu maha ganjil, menyukai yang ganjil. Yang F atau yang terakhir dari bab salat witir, yakni
kunut dalam sholat witir. Kunut dalam sholat witir. Kunut adalah doa yang dibaca ketika seorang melaksanakan sholat witir. Kunut adalah doa yang dibaca ketika seseorang melaksanakan sholat witir. Kunut dalam sholat witir itu disunahkan. Perhatikan. Kunut dalam sholat witir itu sangat disunahkan, ya, bukan sunnah muakkad, tapi yang disunahkan saja, bukan ibadah tambahan yang wajib. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat witir dan terkadang beliau tidak membaca kunut. Hal ini menunjukkan tidak diwajibkannya kunut dalam sholat witir. Sebab jika kunut itu wajib, niscaya beliau tidak akan pernah meninggalkan doa kunut ketika sholat witir. Kunut di dalam sholat witir dibaca pada rakaat terakhir. Rasulullah SAW pernah membaca kunut sebelum ruku, tetapi juga pernah membacanya setelah ruku. Kedua cara tersebut memang disyariatkan. Adapun yang lebih baik adalah kunut sebelum ruku, karena inilah yang sering Rasulullah SAW kerjakan. Dari Ubay bin Ka'ab, dia bercerita Rasulullah SAW mengerjakan witir lalu membaca kunut sebelum ruku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Dari Alqamah, dia bercerita Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi SAW membaca kunut di dalam salat witir sebelum ruku. Hadis riwayat Abi Syaibah. Dan di antara doa kunut yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika mengerjakan salat witir, yakni Allahumma hdini fi man hadait, itu ketika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini adalah salah satu doa kunut yang sering Rasulullah SAW baca ketika salat witir, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Lindungilah aku dari penyakit dan apa yang tidak disukai sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berkahilah apa-apa yang Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan rada, dan tidak ada orang yang dapat mengatur dirimu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, dan maha tinggi Engkau. Hadis riwayat Ahmad, Darimi, Hakim, dan Baihaqi.
Ini adalah salah satu doa kunut yang Rasulullah SAW anjurkan. Ya, Rasulullah SAW sering baca ketika salat witir. Ya, ketika salat witir. Yang terakhir, kesimpulan dari bab salat witir, yakni yang pertama, salat witir hukumnya sunnah muakkad. Salat sunnah yang selalu Rasulullah SAW kerjakan, yang sangat diperintahkan untuk dikerjakan. Salat witir memiliki keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim. Yang ketiga, salat witir dilakukan di malam hari, dimulai setelah salat isya sampai sebelum subuh. Yang terakhir, kesimpulan dari pelajaran fikih di bab salat witir, yakni salat witir dilakukan minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, hukum salat witir itu hanyalah sunnah, yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yakni salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui di hadis yang pertama, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Itu jadikanlah salat witir itu sebagai akhir dari salat malam kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Afan akhtatu fi doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.